Hidrosefalus adalah kelainan sistem syaraf pusat berupa penumpukan cairan di rongga otak, sehingga meningkatkan tekanan pada otak. Hidrosefalus ini terjadi karena akumulasi cairan cerebrospinal dalam ventrikel cerebral, ruang subarachnoid atau ruang subdural. Nah, hidrosefalus ini ditandai dengan pembesaran kepala, menonjolnya dahi, dan atrofi otak. Selanjutnya, hidrosefalus dapat diklasifikasikan atas beberapa hal, antara lain yang pertama berdasarkan anatomi atau tempat obstruksi cairan cerebrospinal. Yang pertama, ada hidrosefalus tipe obstruksi atau non-communicans. Ini terjadi apabila CSS otak terganggu, gangguan di dalam atau pada sistem ventrikel yang mengakibatkan penyumbatan aliran CSS dalam sistem ventrikel otak, yang kebanyakan disebabkan oleh bawaan. Itu penyakit stenosis aqueductus sylvius. Ini menyebabkan dilatasi ventrikel lateralis dan ventrikel 3. Selanjutnya, hidrosefalus tipe communicans. Ini terjadi karena proses berlebihan atau gangguan penyerapan di luar sistem ventrikel. Hidrosefalus tipe communicans dapat terjadi karena yang pertama pendarahan akibat trauma kelahiran yang menyebabkan perlekatan lalu menimbulkan blokade villi arachnoid. Yang kedua karena radang meningeal. Yang ketiga karena bawaan ini berupa perlekatan arachnoid karena gangguan pembentukan. Yang kedua, gangguan pembentukan villi arachnoid. Yang ketiga, karena papilloma plexus coroideus. Hidrosefalus dapat diklasifikasikan berdasarkan usia atau umur. Yang pertama adalah hidrosefalus tipe kongenital atau infantil, yaitu kelainan bawaan yang terjadi akibat gangguan di dalam kandungan ibu saat hamil, seperti infeksi toksoplasma, kekurangan asam folat, atau penyebab lainnya. Yang kedua adalah hidrosefalus tipe juvenil atau adult, yaitu hidrosefalus pada anak-anak atau dewasa dengan rentang usia 2-10 tahun. Selanjutnya adalah gejala hidrosefalus pada bayi tipe kongenital atau infantil. Beberapa penderita hidrosefalus kongenital memiliki ukuran kepala yang besar saat dilahirkan, sehingga sering mempersulit proses persalinan. Tetapi, sebagian besar anak-anak dengan hidrosefalus tipe ini dilahirkan dengan ukuran kepala yang normal. Baru pada saat perkembangan, secara cepat terjadi perubahan proporsi ukuran kepalanya. Gejala yang menonjol pada hidrosefalus adalah bertambah besarnya ukuran lingkar kepala anak dibanding dengan ukuran normal, di mana ukuran lingkar kepala terus bertambah besar. Selain itu, sutura-sutura mengalami pelebaran, demikian juga pada fontanella mayor dan minor. Fontanella mayor adalah ubun-ubun besar, sedangkan fontanella minor adalah ubun-ubun kecil. Mereka semuanya mengalami pelebaran. Selain itu, juga terjadi pelebaran pembuluh darah vena. Gejala selanjutnya adalah perkembangan motorik dan mental anak mengalami keterlambatan. Selain itu, pada pemeriksaan perkusi atau pengetukan kepala dengan jari, kepala anak akan terdengar suara kreket pot, yaitu seperti suara pot kembang yang retak atau buah semangka. Gejala selanjutnya adalah tonus otot meningkat dan terjadi hiperrefleksi. Sikap tubuh anak menjadi fleksi pada bagian lengan dan tungkai, sehingga gerakan anak menjadi lemah, dan kadang-kadang lengan menjadi gemetar. Terjadi juga cerebral cry, yaitu tangisan pendek, bernada tinggi, dan bergetar. Gejala selanjutnya adalah terjadinya nystagmus horizontal dan sunset fenomena. Nystagmus horizontal adalah pergerakan arah bola mata ke kiri dan ke kanan yang secara cepat dan tidak dapat dikontrol oleh penderita. Sedangkan sunset fenomena yaitu bola mata terdorong ke bawah oleh tekanan dan penipisan tulang-tulang supraorbita. Sklera tampak di atas iris, sehingga iris seakan-akan seperti matahari yang akan terbenam. Selanjutnya adalah gejala hidrosefalus tipe juvenil atau dewasa. Beberapa gejala hidrosefalus pada tipe ini yaitu terjadinya sakit atau nyeri pada bagian kepala, kejang, kesadaran yang menurun, gelisah, mual dan muntah proyektif, terjadinya hiperrefleksi seperti kenaikan tonus anggota gerak, gangguan perkembangan fisik dan mental, terjadinya papil endema. Papil endema adalah pembengkakan saraf penglihatan, yaitu di mana ketajaman penglihatan akan menurun dan lebih lanjut dapat mengakibatkan kebutaan. Yang terakhir, gejala hidrosefalus pada tipe ini adalah tekanan intrakranial meninggi oleh karena ubun-ubun dan sutura yang sudah menutup. Nyeri kepala, terutama di daerah bifrontal dan bioksipital. Aktivitas fisik dan mental secara bertahap akan menurun dengan gangguan mental yang sering dijumpai seperti respon yang lambat,
kurang perhatian, dan tidak mampu merencanakan aktivitasnya. Apa saja penyebab terjadinya hidrosefalus? Jadi penyebab utama terjadinya hidrosefalus adalah dikarenakan adanya penyumbatan aliran cairan cerebrospinal atau CSS pada salah satu tempat di antara tempat pembentukan CSS, yaitu di dalam sistem ventrikel dan tempat absorpsi dalam ruang subarachnoid. Jadi apa itu cairan cerebrospinal? Cairan cerebrospinal merupakan cairan jernih dan bening yang terdapat dalam otak yang berfungsi sebagai antibakterial. Jadi tugasnya adalah untuk mencegah pertumbuhan dan perkembangan bakteri dalam otak. Nah, akibat penyumbatan tersebut, maka terjadilah dilatasi ruangan CSS di atasnya. Adapun penyebab dari penyumbatan aliran CSS ini yang sering terdapat pada neonatus dan juga bayi, biasanya disebabkan oleh kelainan bawaan atau kongenital, yang mana meliputi yang pertama, stenosis aqueductus sylvius, yang kedua, spina bifida dan cranium bifida, yang ketiga, sindrom Dandy-Walker, dan yang keempat, arachnoid dan anomali pembuluh darah. Penyebab hidrosefalus yang lain meliputi yang pertama, buruknya mekanisme penyerapan cairan akibat radang atau cedera pada otak. Yang kedua, terhambatnya aliran cairan cerebrospinal yang mana disebabkan oleh kelainan pada sistem saraf. Yang ketiga, infeksi janin pada saat masih dalam kandungan yang menyebabkan radang pada jaringan otak janin, ataupun bisa disebabkan oleh penyakit otak lainnya seperti terjadinya pendarahan di dalam otak, tumor otak, cedera parah di kepala, ataupun bahkan penyakit stroke. Diagnostik hidrosefalus. Kita dapat diagnostik hidrosefalus melalui berbagai macam cara. Yang pertama, melalui ronsen foto kepala. Prosedur ini dapat menunjukkan erosi tulang penopang sekitar tuberculum silae ke bagian dalam salvarium. Selain itu, pada plain X-ray didapatkan gambaran tulang tipis, disproporsi kraniofasial, dan suturannya melebar. Yang kedua, transimulasi. Syarat untuk transimulasi ini adalah fontanella atau ubun-ubun yang masih terbuka. Pemeriksaan ini dilakukan dalam ruangan yang gelap, setelah pemeriksa beradaptasi selama 3 menit. Alat yang dipakai adalah lampu senter yang dilengkapi dengan rubber adaptor. Pada hidrosefalus, lebar halo dari tepi sinar akan terlihat lebih lebar 1-2 cm. Yang ketiga ada lingkaran kepala atau kita dapat mengukur lingkaran kepala. Pada bayi, patut dicurigai jika penambahan lingkar kepala melampaui 1 atau lebih garis-garis kisi pada chart, yaitu jarak antara 2 garis kisi 1 cm dalam kurun waktu 2-4 minggu. Pada anak yang besar lingkar kepala dapat normal. Hal ini disebabkan karena hidrosefalus terjadi setelah penutupan suturan secara fungsional. Tetapi jika hidrosefalus telah ada sebelum penutupan suturan kranialis, maka penutupan sutura tidak akan terjadi secara menyeluruh. Yang keempat, kita dapat menggunakan ventrikulografi. Hal ini dengan memasukkan kontras berupa oksigen murni atau kontras lainnya dengan alat tertentu yang menembus melalui fontanella anterior langsung yang masuk ke dalam ventrikel. Setelah kontras masuk, maka akan terlihat kontras mengisi ruangan ventrikel yang melebar. Yang kelima ada ultrasonografi. Hal ini dilakukan melalui fontanella anterior yang masih terbuka. Dengan USG diharapkan dapat menunjukkan sistem ventrikel yang melebar. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa pemeriksaan USG pada penderita hidrosefalus ternyata tidak mempunyai nilai di dalam menentukan keadaan sistem ventrikel. Hal ini disebabkan karena USG tidak dapat menggambarkan anatomi sistem ventrikel secara jelas, seperti halnya pada pemeriksaan CT scan. Yang keenam, ada CT scan pada kepala. Pada hidrosefalus obstruktif, CT scan sering menunjukkan adanya pelebaran dari ventrikel lateralis dan ventrikel 3. Sementara itu, ventrikel 4 memiliki ukuran normal dan adanya penurunan densitas karena terjadi reabsorpsi transependimal dari CSS. Sementara itu, pada hidrosefalus komunikan, gambar CT scan menunjukkan dilatasi ringan dari semua sistem ventrikel termasuk ruang subarachnoid di proksimal dari daerah sumbatan. Yang terakhir atau yang ketujuh ada MRI atau Magnetic Resonance Image. MRI kepala dapat menunjukkan gambaran anatomi kepala secara mendetail dan menyeluruh dan bermanfaat untuk
mengidentifikasi tempat terjadinya obstruksi. Pemeriksaan radiologis yang paling penting adalah CT scan atau MRI otak, karena akan menunjukkan adanya ventrikel yang membesar. Pada bidang sagital, MRI sangat membantu dalam menunjukkan adanya stenosis atau kekakuan aqueductus dan lesi di ventrikel ketiga yang menyebabkan hidrosefalus obstruktif. Penanganan hidrosefalus utama adalah operasi SAN. SAN adalah selang khusus yang dipasang ke dalam kepala pada bagian ventrikel lateral oleh ahli bedah guna mengalirkan cairan cerebrospinal pada bagian tubuh lain dan diserap oleh pembuluh darah. Bagian tubuh yang sering dipilih sebagai rute aliran cairan cerebrospinal ini adalah rongga perut, atau biasa disebut dengan VP-SAN, yaitu ventriculoperitoneal. Ada juga VE-SAN, atau ventriculoatrial, di mana aliran cairan cerebrospinal ini dialirkan melalui vena jugularis dan vena cara superior, menuju atrium jantung kanan. Metode VE-SAN ini digunakan apabila pasien mengalami kelainan pada perut, seperti obesitas, dan lain sebagainya. Pada beberapa kasus, hidrosefalus kongenital menyebabkan komplikasi apabila dilakukan pembedahan, sehingga ahli bedah saraf mungkin menunda melakukan pembedahan, terutama pada bayi prematur. Namun, untuk mengurangi kerusakan otak, dapat diberi terapi farmakologi sampai pembedahan dirasa aman. Perlu diketahui bahwa operasi SAN bukan untuk menyembuhkan, namun mengontrol gejala akibat tekanan intrakranial pada hidrosefalus ini. Efek samping operasi SAN yang pertama yaitu infeksi, gejalanya mual, sakit kepala, leher kaku, demam, nyeri pada jalur SAN. Biasanya dokter akan memberikan antibiotik jika gejala tidak terlalu parah. Namun jika gejalanya mengkhawatirkan, dokter akan mengambil tindakan operasi ganti SAN jika diperlukan. Yang kedua, penyumbatan SAN. Cairan bisa menumpuk lagi pada otak sehingga menyebabkan kepala membesar kembali. Gejalanya mual, sakit kepala, hingga koma. Yang dilakukan dokter yaitu operasi ganti SAN sebagai solusi. Selanjutnya metode ETV atau endoskopi third ventriculostomy, yaitu membuat lubang pada tulang tengkorak untuk mengakses ventrikel lalu membuat lubang pada membran basal ruang ventrikel ke ruang subarachnoid. Hal ini digunakan untuk mengalirkan cairan cerebrospinal. Namun efek samping ETV yaitu yang pertama masalah saraf, penurunan fungsi salah satu sisi tubuh, penglihatan ganda, ketidakseimbangan hormon, bahkan epilepsi. Yang kedua, pendarahan di otak. Yang ketiga, rusak pembuluh otak. Yang keempat, infeksi. Yang kelima, kegagalan otak untuk menyerap cairan cerebrospinal. Dan yang terakhir, lubang dapat menutup kembali. Terapi etiologi merupakan strategi penanganan terbaik, seperti pengontrolan kasus yang mengalami intoksikasi vitamin A, reseksi radikal lesi massa yang mengganggu aliran liquor, pembersihan sisa darah dalam liquor, atau perbaikan suatu malformasi. Kemudian yang kedua, terapi farmakologis atau terapi obat-obatan. Obat-obatan yang biasa digunakan yaitu agen osmotik, acetazolamid, glukokortikoid, dan digoxin. Kemudian ada terapi non-farmakologis. Belum ada terapi non-farmakologis yang spesifik untuk hidrosefalus. Pasien yang baru menjalankan intervensi operasi akan dirawat di ruang perawatan intensif selama beberapa hari tergantung klinis. Beberapa ahli bedah menyarankan pasien post-shunting untuk berada pada posisi terlentang selama 1-2 hari setelah operasi untuk meminimalisir kemungkinan mengalami hematoma subdural. Sedangkan pada pasien dengan tekanan normal hidrosefalus disarankan untuk tetap melakukan mobilisasi bertahap setelah operasi. Selanjutnya yaitu hidrosefalus pada orang dewasa. Jadi ini terjadi ketika dewasa muda atau lansia berusia lebih dari 60 tahun. Nah, ini disebabkan bukan karena genetika atau infeksi saat kehamilan, tetapi disebabkan oleh NPH, normal pressure hidrosefalus atau hidrosefalus tekanan normal. Jadi pada tengkorak otak dewasa lebih kaku dan tidak dapat mengembang, sehingga CSS tidak menyebabkan pembesaran kepala, tapi menekan otak terus-menerus. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada otak. Nah, jadi gejala hidrosefalus orang dewasa yang pertama yaitu sering jatuh secara tiba-tiba, yang kedua sakit kepala hebat, yang ketiga mual, yang keempat sulit berjalan, dan yang kelima penglihatan terganggu, yang keenam sulit mengingat kejadian, yang ketujuh sulit konsentrasi, yang kedelapan masalah pada kandung kemih, dan yang terakhir kejang.